Selamat datang di Cerdas 5 Menit. Saya saat ini bersama dengan Pak Handoyo, Ketua Umum Fox Point Indonesia. Pak Handoyo, bukunya banyak banget ini. Yang mana yang mau dilihatkan terlebih dahulu ini ada Karme, saya juga suka sih. Ini favorit umur berapa nih Pak mulai baca Karme? Ini SMP. SMP? Kenapa yang ini yang paling sering? Ini cerita Winnetou adalah cerita komitmen, cerita kesetiakawanan, dan cerita perjuangan. Makanya sekarang berjuang terus ya Pak. Seven Habits, siapa yang juga suka baca buku ini? Ya, ini adalah motivasi. Bagaimana kita mengarahkan hidup kita. Nah itu dia. Sama ini dong. Iya. Buku wayang dong. Umur berapa nih Pak baca ini? Ini dari SD. Saya bisa baca tuh SD. Ya. Ini edisi yang paling lama deh kayaknya Pak. Iya, Besar begini. Agak lama. Ini loh Pak, masih bagus loh. Iya. Kayaknya apik ya nyimpannya Pak. Ada juga ini karena Pak Handoyo umat Katolik, jadi umat bertanya Romo Pitt Romo Pitt itu sekarang Monsinyur di Malang ya Pak? Iya. Uskup Malang. Iya. Mana yang paling berkesan nih Pak? Yang paling membuat Bapak kayaknya dibaca terus? Ataupun juga paling membuat Bapak termotivasi? Banyak sekali yang kita pelajari dari buku-buku ini. Yang ini merupakan pelajaran untuk baik dan buruk. Tokoh mana yang favorit Pak? Saya Gatot Kaca. Kenapa? Gatot Kaca adalah seorang tokoh yang mau berkorban. Iya kan? Bayangkan waktu Karna tanding itu, Gatot Kaca yang merelakan dirinya untuk dibunuh. Ini, supaya Adipati Karna kehilangan senjata yang namanya Konta. Apakah Bapak merelakan diri Bapak? Ya, saya dalam hidup saya, kebetulan saya salah satu Ignatian dari Loyola, Man for Others, itu menjiwai dalam kehidupan saya. Bahwa saya harus merelakan. Hidup bisa untuk berguna bagi orang lain. Buku itu bisa menginspirasi dan juga memotivasi dan bagaimana membentuk pribadi seseorang, salah satunya Pak Handoyo. Mana yang mau dibacakan untuk pemirsa? Saya tertarik pada satu ini. Oh yang ini ya, yang umat bertanya Romo Pitt menjawab. Mungkin ada pemirsa yang juga senang membaca buku ini? Ini berseri-seri ini, Uskup Malang sekarang. Pada saat itu ada pertanyaan mengenai tanda salib. Ini kalau umat Katolik itu kalau orang Katolik, ciri khasnya membuat tanda salib. Ditanyakan, lo tanda salib itu apakah dari awal murid Yesus juga membuat tanda salib? Saya belajar dari sini, saya bisa, yang pertama itu yang 12 itu ya? 12 itu apakah sudah kenal tanda salib? Dijawab, tidak semua praktek keagamaan kita berasal dari Yesus atau para rasul sendiri. Meskipun semangat praktek gerejawi tentunya tidak boleh bertentangan dengan ajaran Yesus atau para rasul. Pembuatan tanda salib baru dikenal sejak abad kedua. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Yesus dan para rasul belum mengenal tanda salib. Makanya nggak ada juga ya? Iya, dalam kitab Perjanjian Baru juga tidak ada ayat yang menyebut bahwa Yesus dan para rasul sebelum dan sesudah berdoa membuat tanda salib. Ini jelas. Ya memang nggak ada sih Pak di Alkitab atau di buku-buku yang mengatakan bahwa ketika... Tapi tidak semua orang tahu. Sudah pasti kalau sebagai orang Katolik tanda salib yang membedakan. Tapi dari buku-buku seperti ini membuat kita lebih paham. Dan yang pasti juga mempelajari sejarah itu memperkaya hidup kita dan kita jadi tahu makna-makna di balik tanda-tanda atau simbol-simbol keagamaan maupun juga makna-makna dan tanda yang ada di sekeliling kita. Pak Handoyo, terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari mencerdaskan anak bangsa dan harapannya ini juga bisa membuat anak-anak bangsa lainnya men-trigger untuk membaca buku karena itu bisa membentuk kepribadian kita semua. Terima kasih banyak Pak Handoyo. Terima kasih juga kepada Anda semuanya. Salam cerdas 5 menit.